kita selaku orang mukmin wajib sekali meyakini makuntirolaka saya ilaika, urusan rezeki Pak kalau sudah ditakdirkan pasti datang ke kita walaupun dengan jalan bagaimanapun. Wa ma lam yuqaddar laka lam yasil ilaika, dan rezeki yang tidak ditakdirkan untukmu nggak akan datang padamu mau bagaimanapun kamu usaha. Ya, karena kita cuma diem aja juga ada yang dari soto juga yang mau bagi mobil itu jangan kalau mobil ya. Nah dengan prinsip seperti itu kita tenangkan hati kita ketika mendapati saudara kita lebih kaya dari kita, ketika mendapati ada tetangga kita ekonominya lebih di atas kita, tenangkan hati kita, kan mereka mukmin. Apalagi ya baik dari Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Robba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Itu 3 kali diulang Pak. Itu amalan Kanjeng Nabi setelah qobliyah subuh Pak. Ajirni minan nar. Lagi-lagi faedahnya kita akan dijauhkan dari api neraka. Bagaimana tidak mengiringnya? Oleh pala di sana, oleh pala di sini. Cuma lebih utama di sini dan juga di sini. Kalau mayit fil lahdi, seperti posisi mayit di liang lahat. Ini contohnya nih, ya. Ini sudah dari situ, ya. Idola dirinya. Begitu. Cuman mantap diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada kita. Sekarang al-ahsan huwa annal musalliman idza qala assalamu alayka zida fi jawabi ar-rahman. Nah kalau ada orang lain urus salamnya begini, assalamu alaikum, maka jawabnya tambahkan warahmatullah. Kita selalu yang diberikan urus salam tambahkan dengan kata-kata warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah ketika orang yang urus salam menambahkan warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka zida wa barakatuhu, tambahkan wa barakatuhu ketika menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu maksud dari jawablah yang lebih bagus daripada salam orang yang memberi salam kepada kita. Nah ini hukum. Oke, kalau kita paham sebenarnya indah agama itu indah bagi-bagi indah. Kalau itu simpanan. Lagi ini aja udah mumet. Suaminya punya anak dari istri simpanan. Ya. Nggak bisa mendapatkan hak waris. Ya, sebenarnya Pak, tadi sebelum saya memutuskan bahas ini, sebenarnya saya mikir, waduh ini ketiduran ini saya ngajarin. Beneran. Tapi ini ilmu betul. Iya, tetap harus disampaikan gitu. Kebetulan saya pun ada janji kemarin. Ya, insya Allah kan kalau kita sehat kan saya tidak membahas sedikit-sedikit ya. Nah di sini, bagaimana kalau istri simpanan? Artinya dinikah cuma secara sembunyi-sembunyi. Nikahnya nikah sirri namanya. Awas Pak, nikah sirri itu sah. Beda dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kawin kontrak. Ulama beda pendapat. Imam Abu Hanifah dan Imam Dawud Zahiri membolehkan, tapi Imam Syafi'i nggak boleh. Makanya kalau ada orang Arab datang dia ke Cipanas, datang dia ke Bogor, ke Puncak, kemudian melakukan kawin kontrak, maka mereka mungkin sah, karena mazhab mereka mungkin bukan mazhab Syafi'i. Pertanyaannya si perempuannya, hanya dulu mazhab kamu apa? Saya nggak bermazhab. Ayo berapa? Ini pentingnya bermazhab makanya Pak. Jadi kita ada panutannya begitu. Imamnya siapa? Ngikutin begitu. Gitu. Karena ada kerugian Imam Syafi'i kenapa tidak mensahkan nikah kawin kontrak nikah mut'ah? Karena ada yang dirugikan. Siapa? Perempuan.
saya terima nikah, hubungannya dengan sholat itu kan puasa. Bagaimana dengan sholat? Sedangkan kalau sholat itu dalam kondisi dan situasi apapun tidak diperkenankan ditinggalkan. Bedanya sholat dengan ibadah lain. Ibadah lain puasa tadi ada dispensasinya, tapi kalau sholat bagaimana? Dispensasinya bukan menghilangkan, tapi meringankan atau mengumpulkan. Contoh qashar jama', meringankan tadinya 4 rakaat menjadi 2, qashar namanya. Zuhur, asar, isya bisa diqashar 4 menjadi 2. Jadi dispensasinya bukan menghilangkan tapi meringankan dan mengumpulkan. Itu namanya jama', baik jama' takdim atau jama' takhir. Boleh dikerjakan di waktu awal, zuhur, asar ditarik dikerjakan di waktu zuhur, jama' takdim namanya. Asal zuhur tidak bisa sholat di waktu zuhur, niat saya mengakhirkan sholat zuhur kepada sholat asar. Nanti di sholat asar dikerjakan zuhurnya, jama' takhir namanya. Nah itu kan dispensasinya tetap tidak menghilangkan sholatnya. Zuhur itu tetap wajib, cuma yang tadinya 4 jadi 2, yang tadinya dilaksanakan harus di waktunya boleh diundur, atau yang harus dilaksanakan di waktunya boleh ditarik ke waktu sholat yang pertama. Dispensasinya hanya sebatas itu saja. Beda dengan yang lain. Kalau puasa bisa hilang Pak, bisa diganti dengan fidyah. Syaikhun kabirun haramun, seseorang yang sudah tua renta, yang sudah pikun, yang sudah nggak kuat buat puasa, yang memang udah kesehariannya minum obat saja. Kalau nggak minum obat kata dokter tadi, kalau nggak minum obat mati. Aduh, yang mana lah? Iya, udah tua, usia udah 120 tahun sepertinya. Maka baginya jangan puasa. Kalau nanti kono hukum kepuasanya juga karena sakit seperti itu, yang udah tua, maka nanti puasanya diganti dengan fidyah. Jadi setiap hari pada saat dia puasa, kan kata puasa itu di bulan puasa kan sunnah dan disunnahkan ba'da taharrumin setelah takbiratul ihram bifardin, baik sholatnya sholat fardu au nafil atau sholatnya sholat sunnah, ma'ada sholat jenazah selain sholat jenazah. Iftitahun sunnah membaca doa kita, berarti kesunahan baca doa kita menyeluruh kepada seluruh sholat baik fardu maupun sunnah kecuali sholat jenazah. Jadi sholat jenazah tidak ada doa kita. Usolli ala hadhihi janazah arba'a takbiratin mustaqbilatin qiblat imaman atau ma'mumun lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu jangan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, jangan.